setelah mengklik video ini. Jangan lupa tekan tombol merahnya ya, di subscribe. Moodle, yaitu singkatan dari Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Jadi, Moodle ini adalah suatu CMS yang gratis dan banyak keunggulan yang dimiliki oleh Moodle itu sendiri. Penasaran gimana sih Moodle ini cara kerjanya, kelebihan dan kekurangannya? Terus apa yang membuat Moodle ini spesial? Moodle adalah paket software yang diproduksi untuk kegiatan berbasis internet atau intranet yang menggunakan prinsip social construction pedagogi. Jadi prinsip inilah yang membuat Moodle spesial dipakai oleh banyak institusi maupun formal atau informal. Jadi kalau kamu mau bikin e-learning, bisa pakai Moodle yang gratis. Sejarah Moodle diciptakan oleh seseorang yang bernama Martin Douglas yang menempuh pendidikan di Curtin University of Technology, Australia. Pada tahun 2002, Moodle versi 1 dirilis, namun hanya digunakan dalam ruang lingkup kecil. Awalnya Moodle dibangun dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan di bidang Web City yang ditangani oleh beliau. Namun pada akhirnya, karena software ini banyak kelebihannya, akhirnya go public dan jadi open source. Berdasarkan statistik Moodle yang saya ambil dari sumber stats.moodle.org, ada 159.000 situs yang terdaftar di Moodle dengan 25 juta kursus dan pengguna 207 juta di 246 negara dengan kuis sebanyak 2,5 miliar dengan sumber 214 juta file yang ada. Kalau kita lihat statistik tersebut sangat luar biasa ya, dan itu tuh yang didaftarkan di situs Moodle, apalagi yang tidak terdaftar berarti lebih dari sebenarnya angkanya. Dari 240 negara yang registrasi, Indonesia menempati peringkat ke-10 dengan 4.577 pengguna. Bayangkan, itu yang terdaftar, yang tidak berapa banyak. Terus kemudian ini Meksiko ada di peringkat ke-4 sebetulnya, di 10.000. India di peringkat ketiga 11.300. Spanyol ada di peringkat kedua 11.700. Dan peringkat pertama, Anda tidak akan percaya, peringkat pertama dari negara adidaya United States alias Amerika. Wow, negara sekelas Amerika saja menggunakan CMS ini, menggunakan Moodle. Berarti Moodle itu ada sesuatu yang membuat spesial dan ada kelebihan yang tidak dimiliki. Bayangkan ada 11.800 pengguna di Amerika yang menggunakan Moodle sebagai media e-learning di institusinya. Jadi Moodle ini banyak ya kelebihannya, dan salah satu yang dapat dipercaya juga. Kamu bisa cek, mungkin sewaktu-waktu statistik ini akan berubah, pasti akan berubah. Jadi apa sih kelebihan dan kekurangan Moodle ini? Sebenarnya kelebihannya banyak, tapi saya akan merangkum dalam 3 poin saja. 3 poin kelebihan dan 3 poin kekurangan. Yang pertama adalah kelebihannya gratis. Orang Indonesia kan suka yang gratisan ya, betul nggak? Sebagai perangkat lunak open source di bawah lisensi GNU Public License, Moodle memberikan kebebasan untuk mengcopy, menggunakan dan memodifikasinya. Bayangkan ini bisa dimodifikasi oleh kita sesuai dengan kebutuhan dan keinginan institusi. Enak banget ya, biasa kalau misalkan CMS dia cuma ngasih basic, nggak bisa dimodifikasi. Yang kedua adalah kelengkapan fitur. Fiturnya lengkap banget, dimana ada untuk media pembelajaran seperti kuis, tugas,
dan lampiran filenya juga beragam. Terus kemudian ada absen, ada chatting, jadi antara siswa dan siswa bisa chatting, antar siswa dan guru bisa chatting, lengkap. Kemudian user friendly, tampilannya tuh sangat familiar banget, dan kekurangannya bisa baca. Dan ini ada beberapa contoh instansi institusi ya, maaf salah ketik, yang memakai Moodle sebagai media pembelajaran daring atau e-learning. Tapi saya ambil contoh yang di Indonesia saja ya. Salah satunya ini, Telkom University. Kalian tahu Telkom University? Ya, saya mendapati bahwa Telkom University, UT, Unicom, USD, e-learning UT 45 Jakarta, Polban, dan beberapa SMA lainnya yang memakai Moodle ini. Tapi mungkin ada beberapa yang dia migrasi ke e-learning milik dia sendiri ya. Saya akan menunjukkan bagaimana caranya untuk upload dari file, dokumen, ataupun dari PowerPoint ya. Bisa. Sekarang bisa diarahkan kursornya di sidebar kiri ya. Bisa dilihat kursor yang berwarna kuning dan klik course-nya Bapak Ibu dan langsung akan masuk. Dan seperti biasa kita akan melihat tampilan ini, yaitu latihan terakhir kita itu adalah di latihan membuat soal esai. Jadi kita akan membuat header terlebih dahulu, yaitu seperti ini ya, seperti header yang ini. Jadi kita bisa klik pojok kanan bawah add topic dan langsung klik add topic dan kita tunggu sebentar. Nah, sudah muncul dan tulisan ini topik 2 bisa disorot dan akan muncul icon pulpen ya atau pensil nih. Bisa kita ubah, misalkan namanya materi 2 seperti ini. Jadi, nah langsung tekan enter dan sudah. Jadi kita akan menambah file. Caranya itu adalah di add an activity of resource. Kita bisa klik di sini, kita tunggu, maka akan muncul pop up. Pop up seperti biasa kan ada banyak pilihannya ya, ada quiz, ada apa namanya, assignment, ada file dan lain-lain. Kita bisa klik di file. Kita bisa klik file dan akan masuk di halaman editingnya. Nah, sudah masuk di sini, kita beri nama, misalkan materi 2 harian. Nah, kita deskripsinya adalah silahkan baca dengan saksama. Seperti itu misalnya. Kita ingat centang display description on course page. Kita centang supaya deskripsinya kelihatan nanti dan cari filenya. Ini cara mudah, yaitu tinggal drag and drop, yaitu melalui cari filenya. Misalkan saya menggunakan ini, pertemuan 2 ini. Kita seret, nah kita tahan dan klik bawa ke Chrome dan kita lepas di sini. Ini sampai ada warna biru seperti ini. Bapak Ibu bisa dilepas. Nah, maka akan di-upload filenya seperti itu. Sekarang kalau disimpan pun tidak masalah. Langsung scroll ke bawah, langsung disimpan. Save and display tidak masalah. Tapi kalau ingin mengedit, misalkan di sini ingin memperlihatkan size dari filenya, tipe dari filenya, ataupun kapan filenya di-upload juga boleh. Seperti itu. Di appearance ini saya tutup ya, tidak mengganggu, dan di command module juga bisa diubah. Tapi saran saya ya, show on course page kan kita ingin menampilkan sebenarnya, bukan ingin menyembunyikan. Jadi sudah. Nah, di sini juga kita lewati, dan di sini juga bisa kita isi, yaitu di enable-nya ini. Kita enable dulu, dan ini bakal berakhir kapan? Untuk apa? Dari durasi untuk materinya. Kita kasih sampai besok ya. Dan sudah, tag-nya bisa diisi jika diperlukan.
dan kompetensinya bisa diisi juga. Tapi yang paling penting yaitu di activity ini untuk durasi dari materinya, dan materinya sudah di up dan judul dan deskripsinya sudah. Sekarang scroll sampai ke bawah sampai mentok, jadi save and display, maka akan ditampilkan secara penuh ya, untuk di halaman siswa, di halaman ibu juga ada. Nah, ketika di halaman siswa mungkin berbeda ya, tapi ketika diklik materinya ini atau nama materinya ini, maka akan langsung terdownload seperti ini. Saya contohkan, misal di klik dan materinya akan terdownload di pojok kanan, pojok kiri bawah maksudnya. Bisa diklik dan langsung dibuka. Jadi untuk video kali ini hanya seperti itu Bapak Ibu. Jika ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan, bisa diramaikan di kolom komentar, dan saya akan atau kami akan berusaha secepat mungkin untuk memberikan jawaban seperti itu. Jadi terima kasih atas atensinya dan selamat sore.